penasaran sih Mi, sama apa ya, kehidupan orang-orang yang sebenarnya tuh merantau dari daerah gitu. Karena gue sendiri orang Medan tapi gue asli Jakarta gitu, apalagi orang Kupang yang gue tahu kan, orang Flores, orang Bima, dan orang-orang yang awalnya dari Bali ke kanan itu, tapi kehidupan mereka yang baru gue tahu tuh baru Bali, Lombok. Tapi kalau Kupang sama Flores tuh gue nggak tahu, dan gue sebenarnya nggak tahu tuh ngebedain mana Kupang, mana Flores, mana Ambon, karena ketiganya ini iya beda-beda tipis, mukanya mirip. Nah, mungkin yang bisa dibedain apanya sih kalau menurut? Adatnya kan? Kalau adat sih beda pasti. Perawakannya kan? Perawakan enggak sih. Enggak ya? Enggak ya? Lu sama Ambon sama? Perawakannya hampir sama. Perawakannya hampir sama. Bukannya Ambon itu, maaf ya, lebih hitam. Lu sendiri putih? Ada yang hitam, pokoknya kan tidak semua putih kan. Ada hitamnya. Alor itu kayak mirip, ada yang kayak mirip orang Papua, di bagian pinggir lautnya ada yang mirip orang Arab. Orang Alor. Tapi kalau dari lu sendiri ngelihat, misalkan dari lu sendiri ngelihat orang-orang yang mungkin sesama di daerah lu dari NTT, lu bisa gak sih nebak ini Flores? Bisa. Oh ini Kupang. Dari apanya? Pertama dari bahasanya mereka. Kalau umpamanya mereka jalan berdua sama temannya, kalau orang Flores juga, itu mereka nggak akan pakai bahasa apa, mereka pasti pakai bahasa daerah kayak orang Batak juga kan. Contohnya kalimat sapaan apa sih yang pertama misalkan? Kan Kalau horas lah gitu, kalau orang dari Batak kan gitu. Kalau lu apa gitu? itu kebanyakan kalau umpamanya ketemu orang Flores, Eja, apa kabar? Eja. Eja itu kayak like kayak gitu. Oh gitu. Nah, jadi Sapaan lah ya? sapaan. Itu kebanyakan orang Flores tapi MD. Tapi kadang-kadang di Jakarta ada yang nggak tahu kan di Purwakarta aja. Eja, kalau umpamanya dia punya teman yang orang Flores MD, itu semua orang Flores nanti dipanggilnya Eja, disebutnya Eja. Padahal kalau umpamanya sebutan kayak itu kan yang ND beda, ND itu Eja. Kalau ini Manggarai, Labuan Bajo itu Kraeng. Nah itu sama Eja. Kraeng itu kayak panggilan sapaan untuk cowok. Cowok. Kraeng. Kalau Eja kan kayak ipar kayak gitu kan, sama yang lain. Nah, kalau untuk cowok di bagian Flores Timur itu Ama. Nah kalau Kupang sendiri? Kupang itu ketahuan dari logatnya, kayak bicara kayak sama. Berarti kalau orang Flores logatnya normal Indonesia, normal bahasa Indonesia yang maksudnya nggak ada cengkoknya gitu. Ada tekanannya lebih beda. Coba kalau lu sendiri gimana nyontohnya? Lu dengan posisi lu Flores, dengan posisi lu Kupang gitu. Kalau Flores ND itu ya, Eja, mau kemana kau? Oh gitu. Kalau Kupang? Kalau Kupang, wih, dia kayak lebih kasar, tegas. Nah, wih, lu mau kemana? Nah, dia lebih kayak lebih gitu. ceplos gitu lebih ya. ceplos. Nah kalau dari perawakannya sendiri susah ya? Kan ada yang nggak bisa bedain. Kalau ketemunya itu nanti di logatnya mereka. Tapi kalau dari dulu leluhurnya, moyangnya, lu sebenarnya satu atau enggak? Lu bisa tahu beda dari mana? Kalau Flores itu suku tua. Flores itu NTT ya? NTT. Kupang NTB? Kupang NTT juga. Kupang NTT. NTB itu apa? Jadi yang lurus, satu garis lurus, Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Bima, Labuan Bajo, Flores itu kan dari ujung Labuan Bajo sampai Flores Timur. Oke. Nah, Karangtuka. Oh, berarti lu yang bengkok ke bawah? Kami yang arah selatan, arah ke langkah laut lagi.
itu arah ke Australia bagian selatan. Yang miringnya ya. Nah, menurutku aja beda jauh tuh. Berarti lu nggak sama satu moyang dengan orang Flores. Enggak. Flores aja itu masing-masing kabupaten budayanya, setiap kabupaten itu budayanya sendiri-sendiri. Tapi kalau misalkan orang Kupang, orang Flores, bisa nggak sih dia membedakan orang Kupang? Bisa. Ketimbang orang Kupang membedakan orang Flores. Sama sih. Sama. Orang begitu. Orang Kupang bisa bedakan, oh ini orang Flores, oh ini orang Kupang nih. Dari gaya bicaranya aja udah ketahuan. Tapi biasanya walaupun keduanya bertemu, mereka udah bisa membaur satu sama lain ya. Mungkin orang Flores yang tadinya halus malah jadi kasar karena Bisa. ketemu orang Kupang gitu ya. Iya. Terus kalau orang Kupang sendiri, kenapa orang Flores disebut lebih tua daripada orang Kupang? Apakah orang Kupang ini pecahan orang Flores dulunya? Jadi kalau di Kupang itu suku aslinya suku Timor. Yang tadi Boti itu yang saya cerita, Boti itu aslinya suku Timor. Jadi bagian ibu kotanya itu dikuasai oleh orang perantauan semua dari luar Pulau Timor. Yang geser ke bukit itu, ke gunung-gunung itu orang Timor. Jadi di kota itu campuran dari orang Flores, itu ada orang Sabunya, ada orang Rote, jadi tuan tanah semua di sana. Jadi Kupang itu nggak ada budayanya tergantung mereka berasalnya dari daerah mana. Berarti lebih banyak perantau orang masuk ke dalam dong. Iya, Orang Kupangnya sendiri termasuk udah tergeser. iya, tergeser. Mereka tergeser ke gunung, makanya ada TTS Timur Tengah Selatan, yang Soe itu ya. Oh. Nah, itu suka asli Timor, Rawan. Ada sampai di Boti itu suka asli Timor, itu suka aslinya. Tapi Gitu ya. kalau di bagian kota, yang bagian kota kabupaten itu campuran. Tapi kalau dari gua sendiri, gua kan Batak ya. Dari leluhur gua, biasanya ya pun gua lahiran Jakarta, tapi sedikit banyak gua belajar tentang nomor atau urutan. Gua sendiri urutan gua nomor 14. Kalau lu sendiri ada nggak sih? Nggak ada penampakan tuh. Nggak ada. Dulu ada istilahnya itu ada manggil om. Tapi kalau dari luhur lu sampai lu nggak tahu ya. Dan nggak, memang orang tua nggak pernah mengajarkan ya. Nggak pernah ada silsilah seperti itu kan. Ada marga nggak sih? Di Flores nggak ada. Di Flores nggak ada. Jadi kebanyakan orang Flores itu kalau merantau keluar, nanti nama terakhirnya dia itu dia jadikan marga. Contoh. Nah, saya Sare, kan bapak belakangnya Sare. Oh gitu. Dinamakan bapak itu dinamakan ke opa nenek Sare. Jadi pada saat kan bapak keluar merantau juga kan ke Pulau Timor. Oh. Jadi pada saat di sana ada anak, dia belakangnya Sare semua jadi marga. Oh gitu. Tapi kalau orang Rote punya marga, orang Timor punya marga. Kupang sendiri enggak? Kupang sendiri. Berarti lu menyebut diri lu dominan Flores? Dari kalau lahir besar mau di Kupang. Oh gitu. Lahir besar di Kupang. Tapi darah Flores. Ada campuran Floresnya dari bapak. Kalau dari mama berarti nggak ada marga sama sekali. Mama itu ada marga, kuring. Katanya Kupang nggak ada. Pokoknya marganya itu dari Rote. Jadi orang Rote merantau ke Pulau Timor kan, ke Kupang. Nah, mereka jadi jual tanah di sana. Jadi tinggal, punya anak di sana. Oh. Dan nenek moyang kan merantau semua masuk ke Pulau Timor. Oh gitu. Asalnya dari Rote, mama orang Rote, orang selatan tuh. Oh gitu. Ya kalau orang Rote itu punya marga, orang Timor punya marga, orang Sumba punya marga. Berarti populasi orang Kupang ini termasuk sedikit Populasi orang Kupang yang dibanding orang Flores. sedikit karena pulaunya lebih kecil. Tapi biasanya kalau orang dari Flores itu atau orang Kupang, mereka anaknya banyak ya kayak lu sendiri. Lu sendiri berapa berkeluarga? 11, Berapa lagi? 5.
laki 5, ceweknya 6. Itulah ya. Banyak Berarti memang termasuk terlambat kali ya. Jadi lu nggak menghitung apa dari luhur lu itu sampai ke nomor dulu sekarang Iya. berapa tuh nggak dihitung juga ya. Gitu ya. Nah, kalau keluar sama Kupang itu gayanya beda jauh. Yang membedakan Budaya, dia punya adat istiadat, contohnya perkawinan beda. perkawinan beda, Nah, perkawinan, budaya sekolahnya juga beda. budaya sekolah. Iya, orang Flores itu semua wajib sekolah. Kalau orang Timur pikul tuak saja. Oh gitu. Iya. Kenapa? Maksudnya ada didikan atau ajaran yang mereka tidak mengharuskan, mungkin karena mereka punya tanah banyak, jadi sekolah itu nggak perlu, atau memang Lebih susah. tapi kata lu tuan tanah tadi. Susah karena itu orang rantauan dan tanah. Oh gitu. Iya, karena susah. Lebih ke tradisional banget kan, atau memang mereka nggak peduli sama perkembangan zaman? Lebih tradisional sih. Tradisional. Peduli tapi memang tertinggal bang. Itu mas kami di Pulau Timur masih tertinggal semua. Tapi bagian-bagian dekat kota aja. Contoh tertinggalnya itu apa sih? Nggak ada listrik, nggak ada. Kompor gas aja kak, saya setengah mati pasang karena nggak ada di kami. Masih pakai kompor minyak. Masih bagus berarti kalau masih minyak, gue pikir masih tungku gitu. Tunggu tetap ada. Oh, tetap ada ya. Kayak di tempatnya dia di Medan kan ada tungku tapi ada kompor gas ya kan, kami nggak ada. Oh, Apalagi di Flores di kampung. di Flores. Di kampungnya bapak itu masa Iya ya. jarang pakai orang pakai kompor gas. Kalau sekarang mungkin ya orang-orang kalau di kota mungkin udah pakai kompor Mulai lah gas. ya, udah ada kemajuan teknologi lah ya. Tapi mungkin arahan dari orang tua, dari orang-orang Kupang atau orang-orang Flores ini apa sih, mengarahkan anak-anaknya untuk bekerja di ladang mungkin, atau nggak peduli aja, yang penting anak kita makan cukup. Ke ladang kalau nggak ke ladang cuma nggak makan. Dan mereka lebih banyak dominan apa? Berkebun, Kalau bertani, bersawah. di daerahnya kami itu cenderung mereka bertani sawah. Nah, di daerahnya saya Daerah lu sendiri di mana? di Pulau Timur itu kan yang tempat lahir di Kupang Oesong itu wajib Iya. ke kebun. Jadi banyak anak-anak yang nggak sekolah karena pikirnya kebun saja. Kebun juga masih bisa makan. Oh gitu ya. Nanti kaya juga kalau di kebun rajin. Iya. Ujung-ujungnya nanti pas Memang penghasilan bumi yang paling terkenal di sana tuh sampai mereka jadi berpikir, udah lo gue berkebun aja, ngapain gue mesti sekolah gitu. tidak ada yang terlalu istimewa, tapi Misalkan padi, karena padinya di sana terkenal kah, atau singkong atau tomat atau palawija atau apa gitu. kalau di daerahnya saya di Sawah itu memang terkenal dengan palawijanya, sumbangan terbesar tuh di Kota Kupang. Jadi sayur, cabe, tomat. Iya ya. Habis itu berasnya itu khas, karena hanya ditanam setahun sekali. Kenapa? Khas, enak. Yang beda apa? Bedanya itu di rasanya bang. Kalau yang dua kali setahun kan rasanya beda sama sekali setahun. Kan Dia tanahnya kenapa lebih bisa sekali setahun? karena tanah penghujan kan. Jadi airnya tanahnya kering, dia tunggu hujan dulu baru kami bertanam. Oh gitu. Sawah. Kalau hujan nggak ada sawah, mati lapar orang-orang.
Tapi kan nggak ada pengairan atau irigasi gitu yang bisa buat dari laut kah atau enggak ada. Nah, ini sekarang baru mau mulai. Yang Jokowi bangun bendungan di sana itu baru mau mulai, tapi belum beberapa tahun ini. Soalnya penampungannya harus 2 tahun 3 tahun kan, bendungan besar, bendungan terbesar. Baru. Jadi kebanyakan orang yang sudah bertani itu pasti orang sukses di sana. Bertani besar ya, yang tanamnya udah mulai hektar, dia udah punya motor air sendiri. Nah itu. Tapi mereka di sana mungkin nggak mulai menerapkan apa sih namanya pompa gitu, pompa ngegali ngebor gitu. Nah sampai sekarang pasti. Iya. Jadi kalau umpamanya di kebun itu ada bor air, berarti enak orang itu bisa bertanam terus. Tapi kalau nggak ada sumur bor bahaya, kering lah tanah itu. Tapi kalau Kupang sama Flores itu kontur tanahnya itu gimana sih? Kalau di Flores, tahu gua ya di sana kan banyak yang melihara kuda ya, iya nggak sih? Atau lebih ke stepa atau ke sabana. Kalau yang di Flores itu sabana ya kan? Karena makanya banyak yang Flores pegunungan bang. bukan ya? Oh Bima ya? Bima Sumba. Bima ya, kuda ya? Bima itu kuda. Bima itu kan bagus ini NTB kan. Sumba itu sabana. Sabananya luas. Itu yang kuda. Kalau Flores enggak ya? Kalau Flores ada kuda juga, tapi nggak semua orang punya kuda. Maksudnya nggak terkenal dengan kudanya. Flores itu daerah pegunungan, Bang. Oh, Itu kan satu garis kan dari Sumatera, gunung apinya banyak. Jawa, Bali ada gunung api, Lombok, Bima ada gunung api, ke Flores ada gunung apinya. Pulau Timur itu nggak ada. Kami karam. Jadi kalau umpamanya menurut penelitian itu Pulau Timur itu tanah mengapung, itu karang laut yang mengapung. Jadi dia setiap berapa tahun sekali, itu beberapa tahun itu selalu bergerak 6 derajat ke selatan. Jadi dia mengapung, nggak nyatu sama laut di bawah, tanah di laut bawah. Jadi karang mengapung. Jadi dia nggak ada ininya ya? Iya. Pancang tiang buminya nggak ada. Tiang buminya nggak ada kan. Dan itu itu yang buat itu yang buat mungkin dia kurang air karena memang tanah karang. Berarti ada banyak apa tuh terasa gempa gitu, normal gempa ya di laut 20 kilo 30 kilo di kedalaman laut kan. Kecuali Flores itu yang ada gempa gunung meletus kayak kami tidak. Gunung paling tinggi itu 1 kilo lebih. Iya. Itu gunungnya pun marmer semua bang. Jadi Pulau Timur itu diprediksikan sekitar berapa ribu tahun akan menyatu lagi dengan Australia. Karena dia selalu bergerak ke selatan. Tapi tadi gua penasaran tuh sama yang sabana sama stepa itu. Karena gua sih dari dulu ya sempat ada teman juga yang memang tinggal di Bima, dan itu dia bilang terkenalnya dengan kuda gitu. Tapi itu mungkin nanti dari kita